Yarisman, mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 pada LPTK Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini akan melakukan video praktek pembelajaran pada SDN 10 Sirukam dengan tema Sholat Jumat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak Pak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap, hormat, tegak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak Pak, sebelum kita lanjutkan, kita absen dulu. Kita cek kehadiran. Anak-anak kelas 4 pagi ini siapa yang tidak hadir? Radit. Radit. Apa kabarnya? Sakit. Ya. Yang lain? Hadir. Hadir. Cuman satu Radit. Ya. Oke. Baik. Sekarang anak-anak Pak, semuanya apa sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Semangat? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita awali dengan membaca surat pendek. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dalam rangka menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Baik, anak-anak Pak, silakan berdiri dan salah satu untuk memimpin ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak Pak, pada hari ini kita akan belajar tentang
mengenal sholat Jumat, duha, dan tahajud, yaitu bab yang ke-9. Sebelumnya kita kan sudah belajar materi tentang sholat di kelas 2, di kelas 3 juga sudah belajar tentang materi sholat rawatib, sholat sunat rawatib. Sekarang kita akan belajar tentang sholat Jumat. Anak-anak apa? Siapa yang tahu sholat Jumat itu diwajibkan kepada siapa saja? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Diwajibkan kepada laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, sholat Jumat itu kapan dilakukan? Ya, Kak. Pada zuhur hari Jumat. Pada waktu zuhur di hari Jumat. Ya, Zafran, silakan. Ya, nomor 2. Kapan dilaksanakan sholat Jumat itu? Pada zuhur hari Jumat. Hari Jumat pada waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, orang yang bertugas menyampaikan khutbah disebut juga dengan khatib. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan anak apa, jawabnya yang sopan ya. Bagaimana yang sopan itu? Tunjuk tangan dulu, kemudian baru setelah dipersilakan baru menjawabnya. Itu baru jawab yang sopan. Selanjutnya, apa tujuan kita mempelajari tentang sholat Jumat ini? Setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bapak atau peserta didik diharapkan yang pertama, bisa menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Yang kedua, bisa mempraktekkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Jadi setelah mempelajari ini, kalian bisa melakukan sholat Jumat dengan baik. Paham kan? Itu tujuan pembelajaran kita. Sholat Jumat ini dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur. Untuk lebih paham, mari kita simak video pembelajaran. Semuanya perhatikan, kemudian nanti anak-anak apa bisa menyimpulkan pembelajaran dari video tersebut. Anak-anak sekalian, yang soleh dan solehah, pada kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Dengan sholat Jumat, tambahkan anak-anakku yang laki-laki, apakah kalian sudah pernah sholat Jumat? Atau barangkali ada yang sering meninggalkan sholat Jumat? Kemudian apa keistimewaan hari Jumat itu? Rasulullah SAW bersabda bahwa hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Inilah keistimewaan hari Jumat. Pada malamnya dan siang hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Tahu apa surat Al-Kahfi? Kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Karena hari Jumat ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan umat Islam untuk mendirikan salat Jumat. Nah, perintah tersebut diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Nah, saudara sekalian, perintah salat Jumat ini diwajibkan kepada muslim yang laki-laki. Nah, lanjutkan dengan pengertian salat Jumat. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Salat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Kemudian orangnya membaca khutbah disebut juga dengan Fatihah. Kemudian apa hukum salat Jumat? Hukum salat Jumat itu adalah fardu ain, artinya kewajiban setiap orang. Salat Jumat diberikan atas orang laki-laki atau orang Islam yang laki-laki. Kemudian apa hukum salat Jumat? Hukum salat Jumat. Salat Jumat itu wajib bagi yang pertama muslim, artinya orang Islam. Yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka. Kemudian yang keempat balik dan berakal sehat. Yang kelima penduduk tetap atau mukim, mesti orang yang melakukan perjalanan atau sakit tidak termasuk. Kemudian bebas dari aneka yang menggunakan agama. Apa saja itu kalau yang menggunakan agama? Antaranya adalah sakit. Demikian juga dengan cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan yang sangat lebat atau terik panas matahari yang besar, ataupun dingin yang menyengat. Siapa saja yang tidak berkewajiban mengerjakan salat Jumat, di antaranya adalah perempuan, anak kecil, dan orang sakit, termasuk juga orang yang melakukan perjalanan jauh atau disebut dengan istilah musafir. Nah, apa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat menuju masjid untuk melakukan salat Jumat? Rasulullah SAW menganjurkan jika hendak pergi salat Jumat, hendaklah kita mandi, kemudian memakai pakaian yang paling baik dan memakai wangi-wangian.
Berikut tata cara melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Yang kedua, masuk ke masjid dengan melakukan kaki kanan dan berdoa. Kita membaca doa sebelum masuk ke masjid. Berikut adalah doa masuk masjid. Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Tata cara sholat juga adalah menjaga adab di dalam masjid. Bagaimana adab dalam masjid? Di antaranya adalah menjaga kebersihan, menjaga ketertiban dan juga keamanan, sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang datang ke masjid untuk melakukan ibadah. Keempat, dianjurkan melakukan salat sunat tahiyat di masjid. Salat sunat tahiyat di masjid adalah salat 2 rakaat yang dilakukan ketika kita masuk ke masjid sebagai penghormatan. Berikut niat salat tahiyatul masjid. Usalli sunatan tahiyatul masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 5. Dianjurkan melakukan salat sunat sebelum menunaikan adab. Yang keenam, ketika masuk waktu zuhur, muazzin membacakan adab. Orang yang akan azan juga muazzin. 7. Tapi menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisah dengan takbir duduk. Ketika takbir duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah dan masuk waktu mustajab untuk berdoa. Sekarang kita perhatikan gambar. Di gambar pertama, kita menyampaikan khutbah yang pertama. Kemudian di gambar kedua adalah tertib duduk di antara 2. Duduk di antara 2 waktu dan masuk waktu yang mustajab. Lihat sama tertib berdoa dan para jemaah juga berdoa. Kemudian gambar ketiga atau menambahkan khutbah yang kedua. 8. Setelah adab selesai berkhutbah, muadzin mengumandangkan iqamah. Kemudian dilanjutkan dengan salat berjamaah. 9. Dalam pelaksanaan salat berjamaah, meneruskan dan merapatkan saf pembahasan bahkan keutamaan dan kesempurnaan salat berjamaah dan masuk dalam salat Jumat. 10. Salat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam. Tata cara salat Jumat sama dengan salat fardu lain. Berikut niat salat Jumat. Usolli fardhu Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu ketika akan menjadi makmum. Kemudian ketika kita jadi imam, usolli fardhu Jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Saya niat salat fardu Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. 11. Zikir
dan berdoa setelah menunaikan salat. Nah, apa? Itu tadi video pembelajaran tentang sholat Jumat. Nah, setelah kita menyimak video tadi, apakah Nana apa sudah bisa memahami tentang ibadah sholat Jumat? Sudah bisa? Nah, bagi siapa saja sholat Jumat itu yang diwajibkan? Yang pertama, Muslim. Apa artinya Muslim? Orang Islam. Orang Islam. Yang kedua, laki-laki. Lanjut, yang ketiga, merdeka. Lanjut, balik dan berakal sehat. Lanjut, penduduk tetap atau mukim. Lanjut, bebas dari aneka halangan yang dibenarkan oleh agama. Di antaranya seperti sakit, dak talok pai sholat Jumat, atau orang yang bertugas menjaga orang yang sakit. Demikian juga dengan cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan yang sangat lebat atau terik panas yang sangat menyengat. Itu boleh kita tidak ikut sholat Jumat. Atau dingin yang terlalu. Termasuk juga halangan yang dibenarkan agama itu adalah rasa takut terhadap diri. Seandainya kita pergi juga sholat Jumat, maka akan membahayakan diri kita, atau akan dikhawatirkan harta kita hilang. Ya, atau boleh kita tidak ikut sholat Jumat. Kemudian tata cara sholat Jumat itu sama dengan sholat fardu lainnya. Nah, apa? Sampai di sana paham tentang sholat Jumat? Paham? Paham. Oke. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kita akan membuat proyek tentang poster tentang sholat Jumat. Tahu poster? Tahu? Oke. Kita bagi 2 kelompok, kita bikin poster. Berapa kelompok teh Bapak deh? 2. Oke. Kita bagi 2 kelompok dengan cara berhitung. Hitungnya 1, 2, 1, 2. Berarti ke yang hitungan 1, kelompok 1. Hitung 2, kelompok 2. Oke, berhitung mulai. 1, 2. Nah, ingat ya, nomor hitungan kita tadi ingat. Sekarang berpindah kelompok 1 atau hitungan 1 tadi ke sini. Dan yang hitungan 2 ke kelompok 2. Silakan bentuk kelompok. Nah, sekarang ini Bapak kasih karton manila. Kalian buat poster di karton ini. Ya, posternya tentang sholat Jumat. Tentang sholat Jumat. Boleh kalian bikin gambar yang menarik. Boleh gambar masjid atau gambar orang sholat. Nah, nih. Kemudian untuk kelompok 1. Silakan. Waktunya 10 menit. Ya. Nanti susunan ya. Ini mungko, kecilnya mungko. Susunnya itu. Ya, silakan.
Ayo, waktunya hampir habis. Tunggu lupa. Nah, yang siap silakan ditempel di depan. Ayo maju. Silakan. Silakan tempel di depan. Yuk. Cepat-cepat. Yang sudah siap, kelompok 2 silakan. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak Pak, tadi kalian sudah membuat poster ya. Dari kelompok 1 membuat poster tentang ajakan untuk sholat Jumat. Ayo sholat Jumat. Kemudian dibikin gambar masjid. Kemudian kelompok yang kedua membuat tentang ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Nah, terima kasih anak-anak Pak yang telah bekerja sama untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak Pak, itulah pelajaran kita tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini, kita bisa memahami ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.